Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas atau terlalu keras atau bagaimana? Oh, aman ya. Oke, nanti kalau ada mungkin gangguan dari audio saya tolong diingatkan saja. Karena kalau di ear saya sih jelas gitu ya. Biasanya karena sinyal. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pewartaan, coba nih ya, kalau di PD kan offline, kita kan cuma tengok kiri kanan. Kalau di layar enaknya kita bisa tengok atas bawah juga, bahkan diagonal pun bisa. Yuk, kita tunjuk ya sahabat-sahabat kita di layar ini, kiri kanan atas bawah diagonal kita tunjuk, dan kita katakan Allah mengasihi kamu loh, Allah mengasihi kamu loh, Allah mengasihi kamu loh, Allah mengasihi kamu loh, Allah mengasihi kamu juga loh, gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong juga kepada teman-teman gitu, ke teman-teman kita di layar ini. Allah juga mengasihi aku loh. Gitu ya. Allah juga mengasihi aku. Sip. Karena hari ini kita cuma mau bicara satu, kasih. Allah adalah sumber harapan melalui kerahimannya. Dan kerahiman nggak bisa lepas dari kata belas kasih. Karena kerahiman itu sendiri kalau bahasa Inggris bilangnya kan mercy ya, merciful. Artinya belas kasih. Dulu kalau dengar kata ini saya bingung, apa hubungannya? Karena kerahiman kan berarti dasar katanya rahim. Apakah sama dengan rahim yang dimaksud dengan rahim seorang ibu? Ternyata kalau saya lihat literaturnya, pengertian dasarnya sama. Loh, apa hubungannya rahim seorang ibu dengan kerahiman dalam arti belas kasih Tuhan? Kan gitu ya. Apa hubungannya? Rahim kan tempat bayi bertumbuh dan akhirnya nanti lahir yang ada di dalam kandungan ibu. Kalau kerahiman katanya belas kasih Tuhan, kok kayaknya bertolak belakang? Sebenarnya enggak. Terutama untuk para wanita yang pernah mengalami kehamilan ya. Coba bayangkan saat ada seorang anak di dalam kandungan, bukan bapak ibu ya, ibu-ibu nih, bapak aneh kalau hamil gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu yang sahabat-sahabat wanita deh yang pernah merasakan kehamilan, apa yang dirasakan di dalam kehamilan itu, kayaknya kita mau bergerak kayak apapun yang kita pikirin adalah si kandungan. Kalau kita tersandung, jatuh atau apapun di dalam keadaan hamil, yang kita pikirkan bukan badan kita, tapi aduh gimana sih bayi di dalam kandunganku. Kita makan, kita gak enak badan, yang kita pikirin aduh gimana dengan anakku di dalam kandungan. Jadi kalau dihubungkan, apa hubungan kerahiman dengan belas kasih? Seperti itulah kira-kira belas kasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengutamakan kita. Seorang ibu saat dia merawat anaknya di dalam kandungan, bahkan sampai anak itu sudah lahir, sudah besar, yang ada di bayangannya adalah anakku lebih dulu. Segala sesuatunya untuk anakku. Si ibu cuma bisa makan apa, yang penting anakku bisa makan benar. Seperti itulah kira-kira kerahiman Allah. Seperti itulah belas kasih Tuhan pada dasarnya. Kita adalah keutamaan buat Tuhan. Padahal kita selalu bilang Kristus adalah keutamaan buat Kristus adalah keutamaan dalam hidup kita. Tapi realitanya justru Tuhan juga mengutamakan kita di dalam karyanya di dalam hidup kita. Nah, sebelum lanjut saya perkenalan singkat dulu nih ya. Nama saya Stefanus Franky Leander, di layar saya tulis nama itu. Jadi biar percaya itu memang nama saya gitu ya. Panggilan sehari-hari Franky aja gitu. Mungkin beberapa sahabat di sini baru kali ini ngelihat saya ngomong depan mic. Biasanya ngomong depan mic istri saya dan saya di depan keyboard kayak Anda ya gitu ya. Saya melayani Tuhan juga melalui pewartaan, selain melalui pujian. Tuhan percayakan karunia ini buat saya. Ini bukan kebanggaan, tapi ini adalah satu tanggung jawab di dalam karya pelayanan yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Saya melayani sebagai seorang pewarta mimbar melalui perutusan dari PDKK Gloria. Kami biasa bersekutu hari Kamis di Sikinah gitu ya. Itu perkenalan singkat dari saya. Kalau istri saya cuma satu yang Bapak Ibu suka lihat kalau saya pelayanan di Bonaventura, kita pujian penyembahan kan nggak pernah ganti ya, cuman itu aja awalnya gitu ya. Berarti istri saya cuma satu gitu. Itu perkenalan singkat dari saya pribadi. Mari kita lanjut. Hari ini kita dibawa kepada satu kisah, satu cerita mengenai kerahiman Kristus melalui bangsa Israel. Nanti kita coba merenungkan sama-sama kenapa sih bangsa Israel, kenapa mereka nih, kenapa kok kayaknya bangsa ini happening banget, seringkali dihubungkan dengan Allah. Karena memang ada relasi yang luar biasa antara Allah dan Israel. Enggak selalu relasi yang baik loh. Enggak sedikit juga relasi yang buruk antara Allah dan si bangsa Israel ini. Padahal ini adalah bangsa pilihan. Hari ini kita akan dibawa kepada pengalaman iman ini melalui bangsa Israel dari Hosea 11 ayat 1 sampai 11.
Jadi mungkin yang pegang handphone suci atau kitab suci di rumah, atau mungkin pakai laptop suci juga bisa ya. Pokoknya yang suci-suci itu pasti bisa buat firman Tuhan kan. Bisa disiapkan supaya nanti kita bisa menyimak sama-sama. Satu hal yang menjadi menjadi diperhadapkan gitu ya, diperhadapkan di situasi pandemi ini dari kisah kerahiman ini adalah apa yang kita alami selama 3 tahun ini melalui COVID. Terutama di pertengahan 2021 waktu Delta lagi seru-serunya dan begitu banyak orang mengalami kematian. Begitu banyak keluarga yang berduka. Dan di momen itu 3 hal besar yang muncul adalah banyak orang kehilangan iman, dalam arti nggak percaya lagi sama Tuhan. Dan banyak orang yang tidak lagi merasakan belas kasih daripada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan itu jahat. Mereka menganggap Tuhan itu menjauh daripada mereka, daripada kita semua di sini. Karena mungkin kita di layar saat ini juga ada yang mengalami situasi seperti itu. Penurunan iman, penurunan level kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa Tuhan izinkan penyakit ini ada, virus ini terjadi di dalam keluargaku? Kenapa Tuhan izinkan ini sampai merenggut nyawa keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti muncul. Dan buat saya pribadi, saya alami itu. Saya termasuk angkatan pertama. Jadi angkatan awal-awal. Nih kalau COVID ini sekolah, saya alumni pertama nih, alumni paling senior. 21 Maret 2020 itu saya alami itu. Sampai pasca, saya ingat banget, pokoknya saya pulang rumah sakit tuh hari Senin setelah pasca hari Minggunya gitu. Itu menjadi satu ketakutan. Kalau buat saya pribadi, kalau ditanya saya takut nggak, saya bingung. Namanya orang sakit kan cuma bisa tidur makan, mau pikirin apa, orang badan gak enak kan begitu. Tapi yang takut siapa? Istri saya, keluarga saya, teman-teman yang mengenal saya dengan baik. Tapi luar biasa, Tuhan bekerja lewat mereka. Lewat apa? Doa. Mereka mungkin juga ada yang berpuasa untuk saya gitu ya. Mereka puasa, saya makan gitu kan. Kan mereka yang puasa untuk saya supaya sembuh gitu. Saya yang sakit kan makan terus, mau ngapain gitu kan. Nah itu yang saya rasakan. Ternyata saya cuma mau bilang, di tengah-tengah keadaan itu, yang gak enak itu, yang menakutkan itu, belas kasih Tuhan masih ada buat saya pribadi. Saya alami itu. Lewat siapa? Lewat saudara, lewat teman-teman, lewat sahabat-sahabat, lewat istri yang setiap hari berdoa untuk saya. Bapak Ibu pasti pernah lah ngalamin yang namanya sakitnya, apalagi kalau udah demam. Mau doa aja tuh kayak udah susah. Nah itu yang saya alami. Mau doa itu udah susah, semua sakit gitu. Taunya sakit aja gitu. Kalau nggak tidur ya makan deh, itu aja kerjaannya. Udah susah untuk berdoa tuh, udah susah, namanya semua sakit, semua nggak enak, itu udah malas mikir. Itu yang saya alami di situasi itu. Nah sekarang kita akan lihat apa hubungannya dengan perjalanan bangsa Israel dan apa hubungannya dengan belas kasih Tuhan hari ini. Kita lihat ya. Saya akan baca dari Hosea 1 ayat 11. Dari kisah ini, hal yang bisa dirangkum nanti adalah melalui Hosea 11 ayat 1, 3 hal besar yang bisa kita temukan bahwa Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi anaknya. Tuhan memilih. Tuhan adalah Raja alam semesta. Kalau Tuhan sudah memilih, maka itu merupakan satu privilege, satu keistimewaan kalau kita bisa dipilih oleh Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan aja, itu rasanya udah bangga banget. Ini bangsa Israel dipilih menjadi anak, menjadi umat kesayangan Tuhan. Harusnya bangsa Israel berbangga, tapi yang terjadi kan sebaliknya. Bahkan hal kedua yang terjadi di dalam kisah ini nanti, bangsa Israel malah menjadi bangsa yang tidak menghargai Tuhan, malah menjauh daripada Tuhan padahal udah dipilih. Dengan kata lain, mereka tidak bertanggung jawab terhadap karya yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Tapi nanti di ending kita akan lihat bagaimana Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya. Oke, saya akan bacakan bacaan ini secara bertahap. Bagian pertama kita baca dari Hosea 11 ayat 1 sampai 4. Jadi kita lihat bersama-sama, kita renungkan bersama-sama bagian per bagian. Hosea 11 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya sangat jelas dengan tema hari ini. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Kasih Tuhan artinya apa? Belas kasih dan cinta kasih Tuhan mengalahkan kedegilan. Degil ini kata yang cukup kasar, karena artinya itu udah benar-benar kekurangan ajaran bangsa yang dipilih langsung oleh Tuhan. Ayat 1 katakan begini. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku.
Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Sampai di bagian ini dulu. Ini hal pertama. Penggalan pertama ini mau bicara bagaimana Tuhan secara istimewa menyatakan bahwa mereka kukasihi, dan dari Mesir mereka kupanggil, anakku ini kupanggil. Artinya kita tahu semua bangsa Israel semulanya adalah bangsa yang dijajah atau menjadi korban perbudakan bangsa Mesir. Karena kasih Tuhan melalui Musa, bangsa ini dibawa keluar dari Mesir. Namanya hidup di dalam penjajahan, kita semua pasti tahu itu gak enak. Kalau kita dibully orang kan kita tahu itu gak enak. Kita dihina orang kita gak enak. Kita dijelekin orang aja kita pasti gak enak. Ini dibudakin. Dibudakin itu artinya kita kerja keras gitu ya, kerja keras bagai kuda gitu istilahnya, tapi nggak dapat bayaran, nggak ada penghargaan, kita nggak dihargai, kita cuma disuruh kerja keras. Tapi Tuhan lakukan sesuatu untuk mereka, itu membawa mereka keluar dari Mesir. Artinya Tuhan punya rencana membebaskan mereka dari perbudakan. Harusnya kalau kita bayangkan kita ada di bangsa Israel ini, enak dong, ini kan kayak orang yang lagi di penjara, lalu tiba-tiba mendapatkan kebebasan murni. Bukan kebebasan bersyarat loh ya, tapi bebas murni, benar-benar bebas. Itu kan rasanya luar biasa sekali. Yang tadinya hidup dalam penjara gak bisa ngapa-ngapain, cuman di situ-situ aja, lalu bisa bebas, itu kan rasanya luar biasa gitu. Tapi bangsa Israel yang terjadi apa? Semakin Tuhan kasih hati, ini bangsa minta ampla. Kalau kata orang tua kan begitu ya, dikasih hati ngelunjak, ini yang terjadi. Tuhan kasih mereka belas kasih yang begitu rupa dari hatinya sebagai Bapa. Tuhan bukan cuma Bapa di sini prosesnya, tapi Dia adalah Allah alam semesta. Ini bukan sekedar Bapa seperti Bapa lahiriah, tapi ini adalah Tuhan Allah semesta. Ini adalah satu kebanggaan, satu keistimewaan dari Tuhan. Bangsa Israel bisa dipilih secara khusus oleh Tuhan. Dari sekian banyak bangsa yang ada di bumi, Tuhan pilih bangsa Israel. Kalau kita mau lihat selanjutnya, kenapa sih Tuhan pilih bangsa Israel? Simple sebenarnya. Yesus adalah keturunan Yahudi. Yahudi itulah bangsa Israel. Karena Tuhan punya rencana di ujung sana, bangsa Israel yang Tuhan selamatin dari Mesir, mereka udah nggak ada yang tahu nih soal Yesus. Kan udah lewat umurnya, udah mati kan, udah sekian ratus sekian ribu tahun sesudahnya gitu Yesus lahir. Artinya orang-orang ini nggak tahu nih rencana Tuhan di masa depan soal Yesus itu. Tapi Tuhan pilih bangsa ini untuk menjadi jalan masuk untuk rencana Dia di momen berikutnya. Tuhan pelihara bangsa ini. Tuhan begitu sayang sama bangsa ini. Tuhan punya rencana yang besar untuk bangsa ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menghargai Tuhan. Tuhan bilang, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Lihat, aku yang mengajar Efraim berjalan. Bapak Ibu bayangkan kalau punya anak ya, kayak tadi saya bilang, Bapak Ibu terutama ibu-ibu punya anak, begitu anak kita mulai besar, kita mulai ajar dia berjalan. Ajarin makan sendiri, ya kan, anak kita mulai belajar berlari, pokoknya kita ajarin. Itu satu sukacita bagi seorang orang tua melihat anaknya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu sukacita besar pasti. Tapi setelah besar, anaknya kurang ajar. Apa rasanya kita sebagai orang tua? Itu permenungan pertama. Kita coba bayangkan sendiri. Apa rasanya kalau kita menjadi orang tua? Gak usah repot-repot deh. Kita paling punya anak berapa sih? Paling banyak 4, 5 anak berapa? Ini satu bangsa loh begitu. Berapa ribu istrinya bangsa Israel dan mereka semua melukai Tuhan. Kita punya anak 1, punya anak 4, 1 aja mengecewakan kita, rasanya sakit sekali. Ini satu bangsa yang isi sekian ribu orang. Tapi Yesus lakukan apa di ayat 4? Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Kalau kita bayangkan tali, diikat dengan tali, itu kan seperti belenggu. Namanya diikat tuh gak enak. Tapi Tuhan bilang apa? Tali yang dia gunakan adalah kesetiaan. Kesetiaan siapa? Kesetiaan Tuhan. Bukan kesetiaan Israel, tapi kesetiaan Tuhan. Ini orang tua sejati. Anaknya mau kurang ajar kayak apa, dia tetap sayang sama anaknya. Dia tetap mengikat mereka dengan dirinya melalui kesetiaan. Dan ikatannya itu bukan ikatan menyakitkan, tapi adalah ikatan kasih.
Itu bicara soal relasi. Belas kasih tidak bisa lepas dari istilah relasi. Kita mungkin bisa mengasihi anak orang, tapi sesayang-sayangnya kita sama anak orang, kita nggak merasakan mengandung anak itu. Kita harusnya lebih sayang sama anak sendiri. Walaupun ada sih beberapa orang mungkin yang rada unik ya, mungkin anaknya bandel banget gitu, terus lihat anak orang kayaknya lebih bener nih, jadi kayaknya agak lebih sayang sama anak orang, kan ada orang begitu ya. Tapi kan itu yang agak nggak wajar lah ya. Kita ngomong yang umum-umum aja. Senakal-nakalnya anak kita, sejelek-jeleknya anak kita, sekurang-kurangnya anak kita daripada orang lain, itu adalah anak kita. Begitu juga kita di dalam keluarga, sejelek-jeleknya orang tua saya, dia adalah mama saya, dia adalah orang tua saya. Saya sering diperhadapkan sama situasi begitu. Mama saya itu tipe orang yang galak dan gampang marah, memang gampang marah. Jujur aja dia gampang marah. Segala sesuatu responnya lebih banyak dengan marah. Dan tipe orang tua dulu, anak ngebantah, rotan menjawab gitu kan. Tipe orang tua dulu. Tapi di masa itu yang saya tahu, mama saya jahat. Mama saya kejam. Buat saya mama saya tuh nggak ada kasih ini di mata saya. Tapi seperjalanan waktu, saya sadar bahwa itu mama lakukan untuk apa? Supaya hari ini saya jadi orang yang benar. Mama saya udah kayak begitu aja, apakah saya jadi orang benar? Kagak juga, nakal-nakal juga. Saya lewati masa-masa nakal yang lumayan parah sebagai anak remaja. Itu aja mamanya udah galak. Gimana mamanya terlalu ngalah sama anaknya? Apa jadinya saya? Dan itu seperjalanan tahun loh, saya baru bisa paham kenapa situasi itu diizinkan untuk terjadi sama saya. Tujuan mama saya baik, supaya saya menjadi orang yang benar. Itu tujuannya. Tapi realitanya, tetap aja saya sering mengecewakan mama saya dengan melakukan hal-hal yang gak benar di luar. Sampai mama saya diomongin orang gitu. Ini anak lu nih begini dan begitu. Mama saya malu karena kelakuan anaknya di luar sering. Saya lewati masa-masa muda dengan hal-hal seperti itu. Nakal dah pokoknya. Jadi jangan lihat muka saya begini, ini nakal banget aslinya, parah dah. Gitu, kira-kira begitu. Tapi itulah kasih seorang ibu. Sampai hari ini, ya anaknya udah gede ya, mama saya udah nggak mungkin lagi main rotan. Ya udah badan segini di rotan rada-rada kebal kali gitu ya, beda sama waktu kecil gitu kan. Kalau begini di rotal mental balik. Mama saya tuh kecilnya kayak siapa ya? Mama saya tuh kecil banget deh. Bapak ibu bisa bayangin kalau orang tingginya 150 mungkin dengan berat cuma 43 dengan ukuran sepatu 39, bisa bayangin. Mama saya tuh segitu. Berbanding terbalik dengan saya yang 170 dengan berat yang nggak usah ngomong persis ya 90 plus lah gitu ya, yang gampang ya. Jadi bapak ibu bisa bayangkan perbedaan ukuran saya dan mama saya. Kayak gitu. Tapi dia tidak pernah kehilangan kasih sama anak. Semarah-marahnya mama saya kalau saya sakit, kalau saya mengalami sesuatu, dia orang pertama yang maju. Dia orang pertama yang membela saya. Dia orang pertama yang mikirin. Anaknya 4 loh, laki semua. Sama semua kelakuannya. Bisa bayangin. Laki semua 4, kagak ada yang beda. Begitu semua kelakuannya. Bisa bapak ibu bisa bayangin. Saya anak pertama. Tapi dia gak pernah kehilangan kasihnya sampai hari ini sama anak-anaknya. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, sehebat-hebatnya yang saya lakukan untuk mama saya, itu gak akan pernah bisa membalas apa yang dia korbankan untuk saya. Kira-kira beginilah kasih Tuhan bicara relasi. Tapi bangsa Israel benar-benar bangsa yang gak mau menyadari apa yang Tuhan kasih. Gak mau menyadari keistimewaan Tuhan kasih. Yang mereka lakukan hanyalah melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan tetap kepada posisinya, ini bangsa pilihanku, anak kesayanganku. Di Petrus 2 kan disebut tuh ya, di Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Artinya bangsa Israel bukan cuma dipilih, tapi ini bagian dari imamatnya Tuhan loh. Imamatnya ya Allah sendiri. Bangsa kepunyaan Allah, artinya milik. Berarti Tuhan merasakan bangsa Israel ini adalah miliknya. Bukan sekedar makhluk ciptaan doang gitu. Tapi Tuhan anggap ini sebagai milik, sebagai anak. Begitu juga kita ini kan dibilang Israel modern ya. Kadang-kadang kita bangga, wih saya dianggap Israel modern, wih saya bangsa pilihan. Kita bangga sampai di situ. Ntar dulu, kita nggak cuma mewarisi istilah Israel sebagai bangsa pilihan loh, tapi juga kelakuannya yang begitu. Itu ya bangsa Israel, kalau kita bacakan bagaimana kelakuan mereka, itu juga kita warisin. Jadi jangan bangga kalau kita dibilang bangsa Israel zaman ini gitu, karena kita nggak cuma mewarisi label anak Allah itu loh, label bangsa pilihan, tapi sekaligus kelakuannya kita warisi.
Nyatanya sampai hari ini kita coba aja, kita gampang aja deh. Sebelum pandemi, kalau Bapak Ibu lihat namanya gereja ya, sepenuh apa sih? Tapi coba kalau hari raya, itu kayak gereja kok bisa tiba-tiba 3 kali lipat. Jadi saya kalau ke gereja seolah-olah baru tahu, kalau Natal Paskah gitu baru tahu, oh umat parokiku jumlah aslinya segini rupanya. Lah kalau nggak lagi hari raya nggak gini nih, gitu kan? Itu kan sering terjadi. Tapi begitu masuk pandemi, kita semua sedih karena nggak bisa ke gereja. Kalau Tuhan mau ngomong, kemana aja? Kemarin pas pandemi kemana aja? Giliran udah pandemi ini cuma 3 tahun loh, nggak nyampe 3 tahun ya. Gereja benar-benar full tutup kan 1 tahunan lah ya, 1 tahun setengah awal. Itu gereja full tutup. Kemarin bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, berabad-abad nih gereja gue nggak pernah bikin kayak begini nih. Kemana aja? Udah kayak begini baru bilang sedih nggak bisa ke gereja. Coba sekarang begitu udah balik offline. Enakan dari rumah online, kurang ajar lagi kan. Kemarin ngomongnya sedih gereja ditutup. Sekarang udah balik offline, milihnya online. Manusia begitu, carinya yang enak buat dirinya sendiri. Ini sering jadi masalah buat, ini nyusahin Tuhan. Kalau mau ngomong susah ya, Tuhan sih nggak pernah susah ya. Tapi kasarnya kita menyusahkan Tuhan. Kayak anak kecil banyak maunya gitu. Mau itu dikasih, nggak mau, maunya itu. Kita sering kali menyusahkan Tuhan. Kita ini lebih kayak anak-anak kecil. Dan ini saya nggak menuduh, karena ini refleksi buat saya pribadi. Saya sering gitu sama Tuhan. Tuhan aku mau ini, Tuhan kasih, aku nggak bertanggung jawab. Terus aku bilang, Tuhan kayaknya aku mau ini deh. Tuhan kasih, aku nggak tanggung jawab. Tapi Tuhan kasih loh, kurang apa? Bagian berikutnya kita lihat. Dengan kata lain, sekali lagi kita harus pahami sesuatu bahwa di bagian pertama sampai 4 ini Tuhan mau menunjukkan gimana relasi dia dengan bangsa Israel dan bagaimana relasi bangsa Israel dengan dia. Dari sudut Tuhan, dia tetap setia, dia tetap mengasihi. Tapi dari sudut Israel, mereka terus membangkang, membelakangi dan menjauhi Tuhan. Bagian kedua itu ayat 5 sampai 7. Oke. Ayat 5 sampai 7 dikatakan begini. Terima kasih sudah ditayangkan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Kalau lihat ayat ini jangan ditutup dulu ya, biar begini aja nggak apa-apa. Biar bersama-sama umat bisa ikut menyimak bagian ini. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, tempat yang tadinya menjadi tempat perbudakan mereka karena ketegar-tengkukan, kedegilan, dan keegoisan bangsa ini. Akhirnya mereka malah jadi balik lagi ke Mesir. Bukan Tuhan yang mengembalikan mereka ke Mesir ya, tapi kelakuan mereka. Tuhan Allah yang Maha Kasih, tapi bukan berarti Tuhan itu memanjakan. Kita pasti pernah mengalami punya anak yang sangat disayang dan dimanjain. Atau mungkin Bapak Ibu pernah melihat, mengalami punya saudara yang punya anak atau cucu atau apapun yang sangat dimanja. Akhirnya besarnya menjadi pribadi yang terlalu manja dan gak bisa mandiri. Pasti pernah ngalamin melihat orang seperti itu. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi di bangsa Israel, makin tegar tengkuk mereka. Tegar tengkuk tuh ini, tengkukan ini ya. Jadi tegar tengkuk ini. Ini mirip mungkin kalau orang suka sakit apa itu namanya kolesterol. Kan suka sakit nih. Cuma bedanya ini mereka nggak sakit tapi tegar, kenceng gitu. Kenceng dalam artian mereka nggak punya ketaatan. Kalau ketaatan itu kan identik dengan penundukan diri. Artinya kita menunduk. Kalau bertemu Tuhan kita akan menunduk. Kalau kita melihat sakramen kan kita nunduk. Bangsa Israel itu terlalu kenceng nih tengkuk nih, sampai nggak bisa menundukkan diri mereka di hadapan Allah. Mereka tahu itu Allah. Tapi waktu mereka kembali ke Mesir, yang mereka salahin siapa? Tuhan lagi. Lah kata Tuhan, lah kan kamu sendiri orang udah dibawa keluar situ begitu kelakuannya. Tapi mereka tetap salahkan Tuhan. Dan malah lebih parah, itu di zaman Raja Asyur menjadi raja. Dan ini lebih parah dari masa yang pertama. Mereka benar-benar lebih, istilahnya pengalaman kedua ini lebih menyakitkan gitu. Dikatakan di ayat 6 kan, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Satu kata yang bisa kita ambil dari ayat 6 ini adalah kehancuran. Bangsa ini Tuhan izinkan hancur, habis. Bukan musnah ya, bukan binasa. Tuhan mencintai kehidupan umatnya, bukan kematian umatnya.
Tapi Tuhan izinkan keadaan ini terjadi untuk apa? Untuk bangsa Israel sadar Tuhan itu ada. Untuk bangsa Israel itu sadar bahwa mereka telah berbuat dosa. Bukan cuma menjauhi Tuhan, dikatakan lagi di ayat 7 apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil kepada Baal, Allah lain, kepada roh yang bukan Tuhan ini. Mereka berhenti meninggikan nama Tuhan, tapi malah menyembah Baal, malah menyembah Allah lain yang gak lakuin apa-apa buat mereka. Ini benar-benar apa ya, mungkin Bapak Ibu kalau mau bilang punya anak, bayangkan ya ini terjadi sama anak ini, ke anak kita kelakuan ini. Kita cuma bilang ini anak kagak tahu diri. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Saya pernah begini, tadi saya bilang di awal, saya anak yang nakal banget. Saya pernah begini, sangat. Saya anak paling gede dari 4 anak. Kita semua bandel, tapi anak yang paling sering kena tangan mama tuh saya. Kenapa? Karena saya juga anak yang paling sering ngelawan. Saya bukan cuma ngelawan dengan kelakuan, tapi juga dengan mulut. Saya orang gampang ngebantah. Nah, kayak gitu kira-kira. Bapak Ibu yang hidup di zaman era itu kan ya, yang lahirnya 70 tahun tahun 70-an ke bawah kan tahu itu belum kayak era gini yang anak bisa protes sama orang tua. Di era itu kan orang tua ngomong A, anak jalan A. Orang tua bilang B, anak jalan B. Nggak ada istilah ngebantah, dan saya masih ngalamin hal itu. Nggak ada tuh istilahnya dengerin pendapatku dong, nggak bisa. Nah itu yang terjadi sama saya. Dan saya orang yang tipenya doyan ngebantah, nggak tahu kenapa. Saya tipe orang yang kalau saya nggak suka aja gitu. Dan saya berani lakukan itu, gitu ya. Saya berani. Dan kalau mama saya udah nggak tahan, ya udah akhirnya main tangan. Saya nggak bukan lagi jelekin mama saya, tapi main tangan di sini bukan mukulin loh ya, tapi ya pukul dalam arti orang tua. Kalau anak udah keterlaluan kan itu yang dilakukan. Mungkin kalau anak zaman sekarang agak sensitif dengan istilah ini, tapi kalau untuk kita yang merasakan masa kecil dan remaja di era 70-an ke bawah ya pasti paham lah situasi ini gitu ya. Ini adalah cara orang tua. Itu yang terjadi di bagian kedua ini. Bangsa Israel semakin menunjukkan kelakuannya, semakin menjauh daripada Tuhan. Padahal di bagian pertama Tuhan menunjukkan relasinya dengan bangsa Israel. Tuhan menunjukkan relasinya begitu mengasihi bangsa Israel. Tadi dikatakan semakin Tuhan mendekat, semakin mereka menjauh. Semakin Tuhan mengasihi bangsa Israel, semakin kurang ajar mereka. Semakin mereka nggak tahu diri. Semakin mereka nggak tahu terima kasih. Di bagian ketiga sekarang, di ayat 8 sampai 9. Tuhan bilang apa? Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ini hebatnya Tuhan. Ayat 5 sampai 7 tadi benar-benar menggambarkan bagaimana bangsa Israel udah jelas-jelas karena kelakuan mereka jadi kembali kepada masa lalu mereka yang dijajah di Mesir itu. Mereka malah hidup semakin menjauh daripada Tuhan. Padahal jelas-jelas di ayat 6 dikatakan mereka ini kasarnya udah dihancurkan oleh Mesir dan Asyur. Tapi tetap mereka membelakangi Tuhan. Malah ditambah lagi mereka menyembah Allah lain. Udah jelas dijajah lagi, tetap menjauh daripada Tuhan, bukan kembali kepada Tuhan, bahkan mencari Allah lain. Kalau anak kita nih mungkin udah tahu nakal, kurang ajar, dimarahin orang tua, lari ke oma opa kan begitu. Aku termasuk anak cucu pertama nih, jadi kesayangan oma opa. Jadi kalau aku nakal kayak apa, yang bela oma opa. Karena kebetulan aku sama mama papa tinggal satu rumah nih sama oma opa. Jadi mengalami itu situasi itu, yang dimanja sama oma opa. Nah, ini menjadi satu momok, menjadi satu tantangan buat Tuhan. Kalau kita bayangkan hari itu adalah anak kita, ini menjadi tantangan kita sebagai orang tua. Kami berdua belum punya anak, tapi kami punya keponakan. Dan beberapa keponakan kami ini cukup keras gitu ya. Kadang-kadang kalau dikasih tahu sama om tantenya gitu ya nggak, ya begitu gitu. Tapi ya itulah anak sekarang gitu ya, mereka bebas berpendapat. Tapi itu menjadi tantangan karena kadang-kadang pendapat kami rasa benar, tapi dia merasa dia punya pendapat lain, dan akhirnya kita bentrok gitu ya. Nah ini yang terjadi. Tapi di bagian ketiga ini ayat 8 sampai 9, lihat.
Bangsa yang sudah melakukan hal seperti itu, Tuhan lakukan, katakan apa? Masakan aku membiarkan engkau? Masakan aku menyerahkan engkau? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma? Artinya apa? Tuhan sayang banget sama bangsa ini. Tuhan memiliki kasih yang luar biasa untuk bangsa ini. Coba kita posisikan ini sebagai kita. Kita bikin dosa, kita menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan gak bilang, binasalah kamu. Enggak. Tapi Tuhan malah mikirin kita. Masa aku biarin kamu sih? Masa aku membiarkan kamu jatuh? Masa aku membiarkan kamu jauh dari aku? Enggak. Aku tetap akan panggil kamu pulang. Kamu umat kesayanganku. Kamu anak kesayanganku. Seperti anak yang hilang, kisah anak yang hilang. Udah pergi ninggalin bapaknya kayak gimana pun, dia pulang, bapaknya gak marah-marah, malah disambut seperti anak yang baru pulang dan membawa kebanggaan buat orang tuanya. Apa yang bangga dari anak itu, dia pergi membawa warisan dari orang tuanya, warisan yang belum haknya. Orang tuanya masih ada loh. Dia bawa, dia foya-foya, dia habisin sampai hidupnya melarat, sampai hidupnya susah habis-habisan, pulang ke bapaknya. Nggak kurang ajar gimana lagi anak begini. Udah ngabisin duit bapaknya, pulang. Tapi apa yang dilakukan sang bapak? Diterima dengan sangat hormat, dikasih jubah terbaik, dikasih perhiasan, dibikinin pesta. Coba ya kita bayangkan kalau kita jadi orang tua, sanggup kita melakukan bentuk kasih seperti ini? Anak udah kayak begitu. Gampang nggak? Kalaupun bisa dilakukan, gampang nggak? Dan itulah gambaran Kristus. Bapa di kisah anak yang hilang, itulah gambaran Kristus, itu gambaran Yesus, itu gambaran Allah kita yang sangat mengasihi kita. Ayat 9 katakan, aku nggak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala kok. Aku nggak akan membinasakan lagi. Sebab aku ini bukan manusia. Dia mau menunjukkan dirinya bahwa aku adalah Allah, pemilik semesta. Aku bukan manusia. Aku ini kudus loh di tengah-tengahmu. Dia cuma mau bilang apa? Aku ini kudus. Bangsa Israel jelas nggak kudus dengan kelakuannya. Tapi sebagai sosok yang kudus, dia mau ada di tengah-tengah kita. Dan walaupun dia kudus, ia nggak menghanguskan, dia nggak membinasakan, dia malah menunjukkan belas kasihnya. Di bagian pertama tadi Allah benar-benar menunjukkan siapa diri dan siapa Israel. Di bagian kedua Allah benar-benar menunjukkan bagaimana kelakuan Israel. Di bagian keempat itu tadi, di bagian ini, di bagian ketiga ini, Allah benar-benar menunjukkan mau kayak apapun kamu, mau kayak apapun Israel, kamu anakku dan aku adalah bapamu. Kamu adalah milik kepunyaanku dan milik kesayanganku. Aku gak akan pernah meninggalkan kamu, aku gak akan pernah membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Apapun terjadi sama kamu, aku tetap tolong kamu. Dan kalau kita mau menilik lebih ke belakang lagi, pertama kali Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu bisa pasti hafal bagaimana ceritanya perjalanan mereka di padang gurun. Kerjanya cuma ngeluh, sungut-sungut, marah-marah. Tapi Tuhan lakukan apa? Mereka perlu makan, Tuhan kasih mana dari surga. Bayangin, mana dari surga. Bahkan Tuhan kasih burung puyuh jatuh gitu aja, tinggal pungut, tinggal makan. Kalau hari ini kita mau daging, mesti beli, mesti ternak. Tapi mereka enggak, Tuhan kirim itu. Mereka haus, mereka perlu air, Tuhan kasih lewat batu. Batu yang dipukul lalu keluar jadi sumber air. Kurang apa pernyataan Tuhan? Tapi Israel tidak bisa berpikir sampai ke sana. Yang bisa mereka lakukan cuma menganggap Tuhan salah, menganggap Tuhan itu jahat, dan semua hal-hal negatif. Tapi Tuhan tidak pernah menganggap Israel jahat. Tuhan tahu mereka salah, tapi Tuhan tetap menyertai dan mencintai mereka. Itu bagian ketiga. Dan sekarang di bagian keempat, dikatakan begini, mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah Tuhan. Lihat. At the end, dengan belas kasihnya, Tuhan bukan cuma melakukan dengan belas kasih yang serba lembut. Tapi Tuhan juga menunjukkan dengan ketegasan. Bapak Ibu pasti pernah lihat di TV bagaimana kalau singa mengaum, ya kan, itu kan nyeremin. Kalau yang pernah ke taman safari lagi lewat sama mobil terus singanya ngaum kan kaget gitu ya. Tuhan menunjukkan kuasanya, kebesarannya, menunjukkan kuasanya gitu ya, dengan dengan auman yang seperti singa. Bukan Tuhan ngaum kayak singa, tapi Tuhan itu punya ketegasan untuk bersikap
sampai digambarkan seperti auman singa. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan bangsa Israel, hey, dari kemarin aku sabar nunggu kamu, waktunya pulang, pulang sekarang. Itu yang Tuhan lakukan. Bangsa Israel benar-benar gemetar melihat kuasa Tuhan, dan dikatakan apa? Tuhan akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Artinya Tuhan apa? Tuhan benar-benar tunjukkan kuasanya lewat belas kasihnya dan membawa mereka pulang. Bangsa Israel kembali diselamatkan Tuhan, kembali kepada jalurnya Tuhan, kembali kepada berkatnya Tuhan. Ini 4 poin besar yang kita bisa belajar dari Hosea 11 ayat 1 sampai 11 tadi. Boleh minta tolong di stop sekarang share screen-nya. Oke. Nah, sekarang di bagian akhir, saya mau kita sama-sama merenungkan ini. Tadi ada pertanyaan di depan. Ada pernyataan di depan waktu dengan pandemi ini. Banyak orang kehilangan iman. Banyak orang bertanya, masih ada nggak sih kerahiman Tuhan? Dari pembahasan kita barusan, dari Hosea 1 sampai 11. Kalau ditanya, masih ada nggak kerahiman Tuhan? Kalau saya dapat pertanyaan itu, saya jawab, bukan itu pertanyaannya. Kalau ditanya masih ada, itu kan seperti seolah pernah hilang. Kalau ditanya masih ada, berarti sempat nggak ada. Tapi kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan enggak pernah hilang. Kerahiman Tuhan tetap pada tempatnya, pada porsinya. Allah pun tetap menyertai kita pada porsinya. Yang ada, kita yang mencoba menjauh daripada Tuhan, dan kita yang tidak menggubris belas kasih Tuhan. Untuk bisa masuk ke dalam kerahiman Tuhan, untuk bisa kembali kepada belas kasih daripada Tuhan, sebenarnya cuma simple Tuhan mau. Apa? Pertobatan. Pertobatan itu bukan seolah-olah kayak kita habis bikin dosa lalu minta pengampunan dosa, bukan. Pertobatan itu artinya kita metanoia gitu ya, pertobatannya metanoia. Kita kembali 180 derajat, bukan 360 ya. Kalau 360 kan ya balik lagi gitu, muter lagi. Tapi 180 kita benar-benar berbalik. Kelakuan-kelakuan yang jahat kita tinggalkan di belakang, kita balik menghadap Allah. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Selama ini kalau kita bilang, aku nggak ngerasain belas kasih Tuhan, bukan Tuhan yang salah. Karena kita nggak lagi menghadap ke arah Tuhan. Saat kita membelakangi Tuhan, kita nggak akan bisa merasakan belas kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat Tuhan. Coba Bapak Ibu kalau diajak ngobrol tapi dipunggungin, enak nggak? Kan kurang ajar, kan nggak sopan. Saya mau minta sesuatu dari Tante Listia gitu, tapi saya ngomongnya nggak ngelihat ke Tante gitu. Saya ngomongnya ngelihat sana gitu. Tante, saya boleh minta ambilin aqua nggak, Tante, tolong. Tapi saya ngomong, Tante Listia kan juga dalam hati, bocah kurang ajar amat ya. Udah badan sih boleh gede tapi kurang ajar nih, kan ibaratnya begitu kan. Ketidaksopanan kalau kita mau mengharapkan sesuatu dari orang lain, bertemu muka dengan orang itu. Belas kasih Tuhan pasti selalu ada di tempatnya, nggak kemana-mana. Masalahnya kita nggak ngelihat ke arah itu, kita membelakangi. Jadi buat kita belas kasih ini nggak ada. Iyalah, orang di belakang, mata kita kan di depan. Belas kasih Tuhan tetap pada tempatnya, tapi kita yang harus kembali ke jalan Tuhan. Artinya kita harus bertobat. Pertobatan di metanoia yang 180 derajat. Tadi kita membelakangi, kita berbalik. Jadi kita berhadapan langsung dengan sang pemilik belas kasih, yaitu Kristus sendiri. Tuhan tuh nggak jahat. Kita membelakangi dia mau berapa belas tahun, berapa puluh tahun, tapi selama kita masih bernafas, Tuhan tunggu kita sampai kita berbalik. Tuhan tetap tunggu kita sampai kita bertobat. Begitu kita berbalik melihat Tuhan, sejenak aja belas kasih itu turun kok. Kan kita suka bilang gini, doa minta ini minta itu, kita selalu minta berkat. Kita lupa, ngapain kita minta berkat kalau kita bisa dapat sumber berkat. Kan ibaratnya begitu. Kita setiap kali belanja misalkan ke supermarket gitu ya, atau gini deh, yang kita makan ke restoran ini setiap kali karena favorit, kita makan ke restoran ini, kita bayar. Wih, kalau kita punya duit, beli aja restorannya. Setiap hari kita mau makan di situ, restoran punya saya, kan begitu. Simpel kan? Kalau kita mau mendapatkan apa yang kita mau dari Tuhan, dapetin Tuhannya. Kan sama, kalau kita, ini laki-laki sekarang, tadi para ibu ya, laki-laki, kalau udah naksir cewek, aduh dibawa mimpi kan, aduh aku sayang, lu suka nih sama dia, aduh pipinya, kalau ngeliat pipinya, aduh udah kayak bakpao Pontianak yang isinya banyak, itu pipi apa bakpao segede gitu kan, cantik banget gitu kan, cuma bisa dibawa mimpi.
Nggak bisa didapetin. Kalau apa? Kalau kita nggak mendekati. Dekati, ajak ngomong, kenalan, kita miliki, kita ajak kenalan, jadi pacar, lalu kita bisa menikah. Kan kita miliki dia sepenuhnya. Tapi ada apa? Ada action dari kita untuk datang kepada orang yang kita suka itu. Ya kan, kita kenalan, kita pacaran, kita berteman dulu ya, berteman terus kita pacaran, lalu kita menikah, udah deh jadi pasangan suami istri seumur hidup. Bukan seumur hidup, kalau seumur hidup agak bingung, kita berapa tahun paling hidup kan. Ya udahlah, jadi pasangan hidup bersama-sama. Yang tadi cuma bisa lihat video call paling sejam, sehari berapa jam, ini udah jadi pasangan 24 jam tinggal bareng-bareng kan gitu ya. Jadi udah benar-benar jadi hak milik kita. Tanda kutip jadi milik kita gitu, tinggal bersama kita. Seperti itulah relasi kita sama Tuhan. Once itu kita lakuin, apapun yang kita mau dari Tuhan, nggak perlu minta. Kita belum kepikir, Tuhan udah kasih. Pasti kita pernah mengalami, saya pun mengalami. Jadi satu cerita ya, sebelum saya tutup. 2011 itu pertama kali saya menginjakkan kaki di timur Indonesia, di Papua. 2010-2011 aku lupa. Waktu itu aku harus ke sana untuk pelayanan, tapi dalam arti diminta untuk melayani teman-teman di sana untuk mengajarkan mereka bermain musik. Karena di sana PDKK cuma satu, pemusik cuma satu. Jadi biar teman-teman bisa di sana bisa melayani Tuhan. Waktu saya harus ke sana, saya tipe orang kalau disuruh pelayanan saya oke. Udah oke, saya baru pusing. Oke, terima. Ya, oke deal. Oke, berangkat. Tanggal segini berangkat ya, oke. Udah habis sampai saya jawab oke, mau batalin kan gak enak hati gitu ya. Udah jawab oke. Begitu lihat perjalanan, ngajarin orang Papua, terus dikasih info, ini kebanyakan ini ya, yang mereka kerjanya tuh buruh, sekolah juga nggak kelar. Aduh, gimana cara ngajarinnya gitu ya, khawatir nih. Lalu saya khawatir juga kan hari itu saya mengajar di satu sekolah musik yang kalau saya, karena waktu itu saya harus ke Papua itu 1,5 bulan. Kalau saya pergi, artinya saya nggak ngajar 1,5 bulan. Berarti kan tanda kutip saya nggak dapat gaji. Dan waktu itu posisinya saya juga harus menanggung mama saya gitu ya. Nah gimana nih, khawatir kedua. Lalu khawatir kos-kosan, saya ngekos. Kan nggak mungkin kosan ditinggal sebulan saya nggak bayar lalu mereka kosongin buat saya gitu, kan nggak mungkin kan. Pasti dikasih ke orang gitu. Itu semua ada di dalam kepala saya. Tapi sekali lagi yang ada di dolongan hati saya, udah deh jalan aja deh. Saya cuma berasa saya punya iman, saya berangkat. Semua akan terjawab. Dan benar saya berangkat ke sana menikmati pelayanan saya di sana, tahu-tahu udah 4 minggu nih, udah sebulan, berarti tinggal 3 minggu lagi pulang. Dan ternyata waktu, singkat kata ya, begitu saya terima pelayanan itu, saya jalani apa yang saya takutin ini sama sekali nggak terjadi loh. Sampai saya begitu saya menginjakan kaki di Papua, ketakutan itu hilang. Saya menikmati apa yang saya lakukan di sana. Dan begitu pulang, semua hal-hal yang tadi saya bicara soal gaji, soal saya bagaimana saya membiayai orang tua, yang tadi saya takuti, itu Tuhan jawab 2 kali lipat. Saya nggak perlu minta, saya nggak perlu nego, saya nggak perlu matok harga, pokoknya saya berangkat aja pelayanan. Tuhan jawab. Tuhan ngomong sesuatu di hati saya, kagak. Tenang Frank, semua aku tutupin. Enggak, Tuhan nggak ngomong gitu lah kali. Kalau Tuhan ngomong gitu, tenang dong saya. Tapi disitulah momen dimana Tuhan mau lihat iman saya. Kamu mau fokus nggak untuk aku? Dan aku lakuin itu. Dan itu jadi pengalaman besar sampai hari ini. Dengan kata lain apa? Belas kasih Tuhan nggak pernah hilang, nggak pernah nyingkir, sedikit juga nggak pernah nyingkir dari hidup kita. Kalau kita berasa belas kasih itu seolah-olah nggak ada, itu berarti kita yang lagi menyimpang daripada Tuhan. Maka hari ini satu hal yang kita harus pelajari, kita bisa simak sama-sama adalah jangan pernah menyimpang daripada jalan Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, kasih Tuhan tidak ada duanya. Kasih Tuhan gak ada lawannya. Kalau orang timur bilang kasih Tuhan saya gak ada lawan, katanya kan begitu ya. Kalau orang timur bilang gak ada lawannya. Kita bisa berhenti mengasihi orang lain, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita, setiap kita. Saat ini saya mau ajak Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, sejenak kita mau merenung, sejenak kita bawa diri kita di hadapan Tuhan. Kita boleh tenangkan hati kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bermenung melalui pujian ini. Gak usah ditayangkan, saya yakin sebagian dari kita, banyak dari kita deh, pasti tahu lagu ini. Kita tutup Alkitab kita, tutup handphone kita. Kalau boleh buka kamera supaya kita bersama-sama seluruh teman di ruangan ini, di ruang Zoom ini bisa saling mendoakan, kita bisa menikmati kasih Tuhan bersama-sama.
Belas kasih Tuhan tidak ada duanya. Kasih Tuhan pun tidak ada duanya di dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah kita. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kami tahu Tuhan, belum pernah ada di dunia ini kasih yang seperti kasih-Mu. Kami percaya itu, kami yakini itu dengan iman kami. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan mic yang tetap tertutup. Kita naikkan pujian ini sebagai ikrar kita bahwa kita percaya kasih Tuhan tidak ada duanya di dalam hidup kita. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu, untuk kerahiman-Mu yang senantiasa setia dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering menjauh daripada Engkau. Kami masih sering mengecewakan Engkau, mendukakan hati-Mu. Kami masih sering lari daripada kasih-Mu Tuhan. Bahkan tidak jarang kami menyalahkan Engkau atas setiap masalah dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu setia mendampingi hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.